melihat ada bangunan yang mau rubuh, dan di situ ada anak yatim piatu, dan di situ juga ada intan permata. Lah itu sebenarnya ya simbol juga. Itu simbol diri sejati kita. Diri sejati kita kan yatim piatu. Lah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu sebenarnya adalah perjalanan pencarian jati diri. Kisahnya kan, dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu berjalan-jalan, dan di situ ada 3 kejadian. Nah, 3 kejadian ini sebenarnya semua ada di dalam diri. Jadi 3 kejadian ini mengandung sanepan, mengandung perumpamaan, mengandung bahasa-bahasa hiasan. Lah, yang pertama contohnya adalah ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, kejadian pertama di situ kan Nabi Khidir itu melubangi kapal. Lah, kapal di sini sebenarnya itu adalah akal pikiran, karena kita hidup di dunia ini itu kan menggunakan akal pikiran. Akal pikiran ini diumpamakan dengan kapal, tapi jika kita selalu berada di akal pikiran ini, atau akal pikiran ini yang belum terkoneksi dengan diri sejati, belum terkoneksi dengan rasa sejati, maka akal pikiran ini yang ditakutkan nanti akan dicaplok oleh raja jahat. Kan dalam kisahnya seperti itu. Nabi Khidir dan Nabi Musa menaiki perahu atau kapal, dan kapal itu dilubangi oleh Nabi Khidir. Tujuan dilubangi apa? Agar kapal itu tenggelam, agar tidak dirampok oleh raja jahat. Itu maksudnya adalah akal pikiran kita itu harus ditenggelamkan. Ditenggelamkan kemana? Yaitu ke laut atau ke samudraning batin. Nah, jadi kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa melubangi perahu itu sebenarnya bab kepala. Jadi akal pikiran ini harus dimasukkan ke dalam samudraning batin atau samudraning rasa sejati. Karena jika hanya menggunakan kecerdasan tanpa dibarengi oleh rasa, maka itu akan membahayakan. Yaitu yang diumpamakan nanti akan dicaplok atau dirampas oleh raja jahat. Jadi kisah pertama Nabi Musa dan Nabi Khidir melubangi perahu atau kapal itu adalah bab akal. Nah, setelah itu kan setelah melubangi kapal, di situ perjalanannya kan berjumpa dengan pemuda yang dibunuh. Lah, pemuda yang dibunuh itu sebenarnya adalah ya nafsu kita. Nafsu kita itu mumpung masih kecil, mumpung belum sangat besar nafsunya, itu harus dibunuh. Maksudnya dibunuh adalah dikendalikan. Karena jika sang pemuda itu tidak dibunuh, maka nanti akan merugikan orang lain. Jadi nafsu kita yang ada di dalam diri kita ini itu harus kita bunuh, harus kita sembelih. Yang dimaksud sembelih itu adalah harus kita kendalikan. Jadi kisah yang kedua Nabi Musa dan Nabi Khidir itu membunuh pemuda itu adalah sanubari kita sendiri. Sanubari biasanya tersulombok lah, kuwi sing tersulowan sing sambat kinang kene iki kuwi dipateni, dibunuh. Itu perjalanan yang kedua. Perjalanan yang kedua adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa membunuh anak kecil atau pemuda. Itu maksudnya adalah mumpung nafsunya itu masih kecil, harus dikendalikan, harus dikontrol. Nah, setelah perjalanan yang kedua, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu jalan-jalan melihat
ada bangunan yang mau rubuh, dan di situ ada anak yatim piatu, dan di situ juga ada intan permata. Lah itu sebenarnya ya simbol juga, itu simbol diri sejati kita. Diri sejati kita kan yatim piatu. Lah rumah itu yang mau roboh itu adalah rumah ketakwaan, rumah kesucian. Itu sudah hampir roboh, jadi harus dibenarkan, harus dibangun kembali agar aman. Lah anak kecil yang yatim piatu itu sebenarnya itu ya diri kita ini, diri batin kita kan yatim piatu. Apakah orang tua kita bisa menciptakan diri batin kita? Beda. Jadi diri batin kita itu asalnya dari Tuhan kita, tidak berbapak dan tidak beribu. Jadi yang dimaksud yatim piatu dalam kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu adalah diri sejati kita atau diri batin kita, itu yatim piatu. Sedangkan di situ ada intan permata yang begitu berharga. Intan permatanya itu adalah beliau itu sendiri. Jadi harus dibangun rumahnya agar yatim piatu ini tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di situ ada intan permatanya, yaitu diri sejati lan sejati ning diri. Jadi perjalanan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu adalah perjalanan dalam diri kita ini, dari perjalanan akal atau akal pikiran yang harus dimasukkan kepada samudra ning batin. Di situ ada nafsu yang masih kecil, dan ini pun kan dikisahkan dalam perwayangan, yaitu Dewa Ruci, Bima Ngaji. Bima itu harus bertarung dulu dengan ular naga. Ular naga itu simbol angkara murka. Nah, dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu diumpamakan dengan anak kecil, yaitu ketika nafsunya masih kecil harus dibunuh. Setelah bisa mengalahkan atau membunuh nafsu, baru di situ kita akan melihat rumah yang ada anak yatimnya dan ada intan permatanya. Jadi rumah ketakwaan itu harus kita bangun, harus kita tebalkan. Kita harus sering-sering mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Kita harus berserah kepada Tuhan kita agar rumah ketakwaan itu tidak roboh. Dan di dalam rumah ketakwaan itu ada yatim piatu, yaitu roh kita kan yatim piatu. Lah setelah di situ ada yatim piatu, ada intan permata. Intan permata itu sangat berharga, itu sejatinya adalah diri sejati lan sejati ning diri. Jadi kisah Nabi Musa, Nabi Khidir itu adalah pencarian jati diri atau perjalanan jati diri yang ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga di situ kan ada Nabi Khidir itu ada di antara dua samudra, ya samudra syariat dan samudra hakikat, samudra akal dan samudra rasa, dua samudranya. Sehingga ikan yang tadinya mati itu hidup kembali, ya seperti jiwa kita, hati kita yang tadinya mati, atau hati kita yang tadinya mati itu ketika ada di samudra itu, pertemuan samudra itu, ikan yang tadinya mati atau hati yang tadinya mati itu hidup kembali. Jadi ikan itu simbol hati yang mati, dan ketika berada di dua samudra itu hidup kembali. Jadi hatinya itu bercahaya lagi, yang tadinya hatinya itu gelap sehingga keluar cahaya lagi. Itu perumpamaannya. Tapi memang ketika berjalan pada jati diri, pencarian jati diri itu kita harus diam, kita hanya mengamati tanpa memikirkan sesuatu. Seperti Nabi Musa itu kan gagalnya karena apa? Karena Nabi Musa itu selalu bertanya. Nabi Musa itu sebenarnya adalah akal pikiran. Jadi akal pikiran jika menemukan hal-hal yang tidak
dipahami, itu akan protes. Sehingga harusnya kita ini ketika mengalami ini, mengalami itu, biarkan saja, amati saja, nanti juga tahu-tahu sendiri. Tapi ketika sering menanyakan ini apa, kok ini, itu malah menjadi penghambat. Dan itu sudah dicontohkan dalam perjalanan pencarian jati dirinya, yaitu Nabi Musa yang berjumpa dengan Nabi Khidir. Itu seperti itu. Jadi akal ini atau pikiran ini memang seperti itu. Ketika ada yang belum terpahamkan, itu akan protes. Ketika tidak selaras dengan pikirannya, apa yang diketahui oleh pikirannya, itu akan protes. Ya seperti yang sudah dicontohkan Nabi Musa itu. Karena Nabi Musa itu kan menganggap dirinya itu adalah manusia yang paling cerdas pada waktu itu, sehingga beliau itu ditegur oleh Tuhan kita, dan beliau disuruh untuk menemui hamba yang soleh, yaitu Nabi Khidir. Karena Nabi Musa itu menganggap bahwa pada zamannya Nabi Musa itu adalah manusia yang paling cerdas. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam diri, kita itu hanya mengamati. Jangan seperti Nabi Musa 3 kali bertanya sehingga sudah cukup sampai di sini. Kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan bisa bertahan mengikuti perjalananku. Jadi harus benar-benar sabar, harus benar-benar hanya mengamati. Amati saja. Kita masuk ke dalam diri, kita menemukan apa, jangan dipikirkan, jangan dicari-cari maksudnya itu apa. Cukup diamati saja pengetahuan, penglihatan, rasa ketika kita bermeditasi, ketika kita berzikir, ketika kita masuk ke dalam samudroning batin, ke telengnya hati. Jadi kita amati saja, amati saja. Lah, yang dimaksud kan Nabi Musa itu masuk ke dalam gunung Tursina kalau nggak salah ya. Nah, di situ coba lihat ketika Allah bertajalli kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur. Jadi yang dimaksud gunung itu sebenarnya kepala kita ini. Ini gunung. Jadi gunung atau kepala atau akal atau pikiran kita tidak pernah mampu untuk mencapai kepada kesejatian. Lah, untuk mencapai kesejatian ya akal ini harus dimasukkan ke dalam rasa. Jadi akal ini dari gunung ini harus masuk ke dalam samudra yang batin. Dalam kisah perwayangannya itu ada ya, yang pertama Bima itu ke atas gunung mencari kayu gong susui angin, itu kan gunung. Lantas baru masuk ke dalam samudra, yaitu Telenge Ati ditemui atau dijumpai oleh ular naga. Itu perjalanan jati diri. Dalam Jawa itu perjalanannya dicontohkan dengan Bimo Ngaji yang mencari kayu gong susui angin dan banyu Perwitosari. Dalam Al-Quran pun seperti itu. Dalam gunung Tursina, di situ gunung hancur lebur dan masuk ke dalam samudra, yaitu kapal yang dilubangi. Ternyata di dalamnya itu ada anak kecil yang dibunuh, lantas ada anak yatim piatu dan intan permata. Itu simbol perjalanan dari akal masuk ke dalam rasa, masuk ke dalam telengnya hati atau rasa sejati. Itu hanya simbol-simbol. Jadi ketika kita mengkaji ayat-ayat seperti itu, pahami hakikatnya agar kita bisa melihat atau kita mengetahui hakikat dari ayat-ayat tersebut, hakikat dari cerita-cerita tersebut. Kita bisa menyentuh ruh dari ayat-ayat tersebut. Dan ayat Nabi Musa, Nabi Khidir itu adalah perjalanan jati diri. Perjalanan jati diri. Ketika sudah berjalan masuk ke dalam diri, amati saja. Jangan banyak bertanya. Amati saja. Karena jika masih bertanya-tanya, itu adalah pikiran. Itu adalah ego. Tapi jika hanya memperhatikan, itu rasa. Dan jika kita hanya memperhatikan, maka kita dipahamkan oleh sesuatu yang tanpa sesuatu. Angel maning, Bo. Oleh sesuatu yang sesuatu.
kita akan dipahamkan dengan sendirinya, otomatis yang memahamkan ya Tuhan kita. Jadi mari kita belajar bersama untuk belajar diam ketika melihat sesuatu, ketika mendengar sesuatu, ketika merasakan sesuatu. Belajar diam dulu, belajar mengamati tanpa menghakimi, tanpa menilai baik dan buruk. Coba belajar saja. Kita masuk ke dalam diri, kita amati pikiran kita yang begitu liar, kita amati saja, jangan menilai ini itu. Dan kita masuk ke dalam rasa, kita amati saja, kita merasakan ini, merasakan itu. Kita amati dalam penglihatan, ya amati saja, nanti kita akan terpahamkan. Jadi seperti itu kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Itu adalah perjalanan jati diri. Golet kayu gung susui angin, golet galieh kangkung, golet banyu suci Perwitosari, yang intinya adalah mencari jati diri. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya, karena diri kita yang sejati itu adalah percikan cahaya Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita sudah berbadan diri sejati, maka kita akan berserah diri lagi, yaitu kita serahkan cahaya itu kepada yang mempunyai cahaya. Maka kita akan benar-benar merasakan keutuhan penyatuan dengan Sang Maha Tunggal itu sendiri. Dan kita akan bisa melihat kemanapun dan dimanapun yang kita lihat itu adalah beliau. Dan jika kita sudah melihat beliau dimanapun kapanpun, maka yang ada hanyalah cinta kasih, yang ada hanyalah kasih sayang. Dan kita pasti akan menebarkan rahmat, karena kita akan berahmatan lil alamin, berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Dan yang namanya makhluk itu ya ada goib, ada yang nyata, ada tumbuhan, ada binatang, ada apapun. Jadi kita akan benar-benar berkasih sayang kepada seluruh makhluk, karena itu tugas setiap jiwa. Inti dari manusia dikirim ke alam dunia ini melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing, sesuai dunungnya masing-masing, tapi harus tetap berbelas asih atau berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Itulah tugas utama. Kita diturunkan ke alam dunia sejatinya untuk memayu hayuning bawono, untuk berahmatan lil alamin, untuk menjaga bumi, untuk merawat bumi. Itulah khalifah. Jadi kita semua manusia ini sebenarnya adalah khalifah yang ditugaskan dengan dunungnya masing-masing, tapi inti dari semuanya adalah menjaga bumi, merawat bumi, bukan merusak. Kita semua adalah khalifatullah yang ditugaskan untuk merawat bumi kita ini. Maka percantiklah rasa kita, percantiklah pola pikir kita, percantiklah diri kita, maka pancaran energi itu akan mempercantik alam kita. Begitu. Tapi jika setiap hari sumpek mumet sambat nersulo, alamnya itu rusak, alamnya itu suram. Ya contoh seperti gunung kan itu simbol pikiran. Jika orang banyak yang pikirannya mumet bundet, pikirannya gemerungsung, pikirannya panas, nanti itu akan mengefek kepada gunung yang nyata, sehingga gunung yang nyata itu akan batu-batu, gunung yang nyata itu gunung-gunung yang nyata itu akan bereaksi. Karena apa? Ya itu adalah gunung-gunung itu adalah simbol pikiran. Jika banyak orang yang mumet, pikirannya itu panas, maka gunung itu akan bereaksi. Nah jika rasa kita ini yang bereaksi, rasa kita sambat tersulur, rasa kita itu selalu buruk sangka dan sebagainya, nanti ya laut yang akan bludak. Jadi alam ini sebenarnya adalah mengikuti rasa dan pikiran manusia. Jika manusia itu banyak yang pikirannya negatif, prasangkanya negatif, alam ini pun akan bergejolak. Jadi jaga rasa kita semua agar selalu tenang, damai,
bahagia, agar alam kita ini pun akan tenang, damai, dan memberikan kemakmuran untuk kita semua. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan, karena dipanggil oleh biungnya mau ke pasar Sumpio, tadi wis gesit. Ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua bahagia dan seluruh makhluk bahagia.